nggak jauh, tapi berat pisan. Ketika sudah mengembang seperti ini, adonan dari kacang kedelainya memang harus diaduk-aduk. Pegel. Nah, ini yang paling menegangkan. Hasil. Tahu. Wah, siapa yang mau? Ini dia tahu Sumedang. Tahu berwarna coklat berukuran kecil yang memiliki rasa gurih. Bagian luarnya kering dan renyah, namun bagian dalamnya lembut. Keunikan teksturnya membuat tahu Sumedang diburu. Kalau jalan-jalan ke Kabupaten Sumedang tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menikmati tahu Sumedang, karena itu merupakan salah satu kuliner khas di Kabupaten Sumedang. Tidak hanya saya akan ajak Anda untuk menikmati tahu Sumedangnya, tapi saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan dari tahu Sumedang dalam sehari menjadi produsen tahu Sumedang. Bersama Kang Hafid Ismail, salah satu produsen tahu Sumedang legendaris yang sudah ada sejak 1971, saya akan berburu ilmu bagaimana cara membuat tahu Sumedang yang renyah dan nikmat ini. Bahan utama membuat tahu adalah kacang kedelai. Tanpa kacang kedelai, mohon maaf, tahu tidak akan jadi. Pemirsa, ini adalah beberapa kacang kedelai yang sudah siap. Satu karungnya beratnya 50 kg. Tadi saya disuruh ambil sendiri, kayaknya nggak sanggup, tapi saya dibantu oleh Kang Ajat. Ayo, Kang. Tugas pertamanya udah berat ini. Setidaknya ada 8 kg kacang kedelai berkualitas digunakan setiap hari di tempat ini. Total ada lebih dari 500 butir tahu Sumedang dihasilkan setiap hari dan dibagi jadi 3-4 kali pembuatan. Oke, lanjut produksi. Siram kacang kedelai dengan air panas supaya bersih. Lanjut rendam selama 1 hingga 1,5 jam ya. Oh iya, untuk menghasilkan tahu yang bagus, bahannya juga dipastikan berkualitas. Salah satu ciri berkualitas tuh gimana sih, Kang? Mungkin bulatnya sempurna atau gimana? Terus kan nggak banyak hitam, jadi itu mempengaruhi karena tahunya pahit. Oke. Harus yang bagus itu. Yang bagus. Kalau bagus itu harus mempengaruhi juga itu air, kadar air. Air harus yang bersih, kedelainya harus dibersihkan kan. Bersihkan lagi ini teh. Oke. Nah, pemirsa, kata Kang Hafiz, memang salah satu indikator kesuksesan membuat tahu bisa dikatakan memang kacang kedelainya. Jadi harus dipastikan oke, dan yang hitam-hitam di kacang kedelai ini harus benar-benar dipastikan bersih juga. Setelah dipastikan bersih, lanjut penggilingan. Penggunaan mesin dilakukan baru-baru ini karena permintaan yang semakin meningkat. Dulu mesinnya tidak seperti ini, bahkan menggunakan batu secara manual. Bisa Anda bayangkan kalau misalkan masih menggunakan manual sebanyak ini, pasti pegel dong. Nah, kali ini menggunakan mesin jadi lebih efektif ya, Kang ya. Hasil penggilingan kacang kedelai akan berwarna putih dan bertekstur lembut. Penggilingan tidak perlu lama, cukup 5-10 menit saja. Semua kacang kedelai akan jadi adonan tahu Sumedang. Dari 8,5 kg kacang kedelai yang kemudian tadi kita sudah sama-sama lihat dihancurkan atau kemudian digiling begitu, hasilnya 2 ini pemirsa. 2 acian kacang kedelai untuk kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya. Saya harus angkat ke sana dulu. Kayaknya sih ini lumayan berat. Tuh kan bener berat. Nggak jauh, tapi berat pisan. Kacang kedelai yang sudah menjadi adonan tahu kemudian direbus agar matang sempurna. Proses perebusan berlangsung selama 20 menit. Saat direbus, adonan pasti akan mengembang. Saat inilah kita harus mengaduk sesering mungkin. Hehehe, tahan ya. Dan pemirsa, memang ketika sudah mengembang seperti ini, adonan dari kacang kedelainya memang harus diaduk-aduk seperti ini, tujuannya agar merata dan tingkat kematangannya bisa sempurna juga dan juga merata sebelum masuk ke proses selanjutnya. Pegel. Ciri-ciri adonan sudah matang menurut sang produsen adalah tidak lagi mengembang. Ya, baru nih kita bisa santai. Apa lagi nih, Pak? Ini apinya mau mati nih. Oh. Jadi ambil tuh kayu biar cepat naik. Oh, oke. Jadi untuk membakarnya tidak menggunakan kompor gas ataupun itu, tapi menggunakan kayu bakar. Jadi saya tugas selanjutnya adalah mengambil kayu bakar. Kita balik lagi ke sini. Saya lanjut ke sana dulu ya. Hei, baru juga mau santai, udah disuruh ambil kayu bakar. Karena udah biasa. Ayolah, ambil. Tidak jauh kok, masih di lingkungan pabrik. Kita langsung masukin. Waduh, panas. Cukup, Pak, kayu bakarnya 1 atau masih kurang? Kurang nih. Masih kurang? Kecil ya. Tekan udah naik. Kayu bakarnya masih kurang, jadi saya ambil lagi. Bentar, Pak.
Menggunakan kayu bakar dalam pengolahan tahu seperti ini ternyata ada tujuannya, terutama dalam pembentukan cita rasa tahu. Sambil menunggu proses perebusan adonan tahu selesai, kita bersihkan cetakan tahu yang biasa disebut ancak. Bersama Mang Agus, saya bersihkan satu persatu ancak yang akan digunakan dalam proses pencetakan tahu nanti. Jangan lupa bersihkan bagian pojoknya ya. Lanjut kita bikin tahu. Setelah dipastikan matang, kita masuk proses penyaringan. Gampang kok, keran tinggal dibuka dan air rebusan akan keluar, lalu masuk pada penyaringan. Penyaringan bertujuan untuk memisahkan dua bagian yang berbeda. Bagian pertama ini susu kedelai, yang kedua adalah ampasnya yang biasa digunakan untuk pakan ternak. Selanjutnya susu kedelai diberi bibit tahu agar tahunya muncul. Jangan lupa ratakan kalau bulir tahunya sudah terlihat. Setelah adonan tahu terlihat dan airnya sudah dipisahkan, saatnya kita masukkan tahu ke dalam cetakan. Saya pikir prosesnya susah, ternyata lumayan mudah nih. Jadi nutupnya gampang, tinggal simpan beberapa kain sisa seperti ini dari bawah, kemudian juga dari atas, dari sisi kanan, kemudian sisi kiri, lalu simpan tutupnya seperti ini, dan juga seperti ini. Tidak lupa, kita juga bisa menyimpan si batu ini, seperti ini. Tujuannya apa? Agar kemudian air-airnya bisa keluar, dan yang tersisa di dalam cetakan ini adalah benar-benar adonan tahu yang kemudian nanti kita bisa goreng. Setelah dicetak selama 10 menit, cek apakah proses pencetakan sudah berhasil atau belum. Ya, sekarang saya masih membuka yang ketiga. Jadi memang setelah 10 menit tadi sudah dijelaskan, dibuka kembali ke seperti posisi semula. Dan memang ciri-cirinya yang kemudian airnya itu sudah hilang ataupun sudah tinggal tersisa adonan tahunya itu kalau dipencet keras, pemirsa. Jadi kalau tadi memang agak sedikit lembek, tapi sekarang sudah 10 menit ditiriskan, keras. Jadi ini sudah siap dicetak, kemudian siap digoreng. Nah, sebelum cetak kita harus membuka dulu nih. Tapi gimana ya? Nah, ini yang paling menegangkan, setelah tertutup seperti ini kita akan membalikan. Nah, ini tingkat kesuksesannya nih harus benar-benar oke. Kalau misalkan gagal, bahaya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil. Tuh, jadi udah terlihat seperti ini. Setelah selesai dibalik semua, kita lanjut membuat pola tahu. Dengan alat ini kita akan membuat pola tahu berbentuk kotak-kotak. Lanjut kita antar ke salah satu kedai penggorengan tahu. Satu persatu kita masukkan tahu seperti ini. Pakai motor ya, biar mudah dan cepat. Sudah siap beberapa bahan tahu yang kemudian akan disampaikan ke kios-kios untuk dijual menggunakan sepeda motor agar kemudian mobilitasnya lebih mudah. Agak deg-degan sih bahwa adonan ini kalau misalkan jatuh, jangan sampai jatuh sebetulnya. Kalau sampai jatuh saya bisa dimarahin sama yang punya. Oke deh, saya lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai meskipun tadi jaraknya deket, tapi lumayan deg-degan karena bawa barang orang. Sekarang lagi disortir sama akang yang di belakang untuk kemudian nanti akan digoreng di tempat penggorengan. Langsung kita masuk ke tahap penggorengan. Tidak ada teknik khusus sebenarnya untuk menggoreng tahu. Yang pasti kalau sudah dimasukkan ke dalam minyak, pastikan dicek secara berkala untuk mengetahui tingkat kematangan. Kalau sudah coklat, artinya tahu siap disantap. Nah, ini juga harus hati-hati ketika memasukkan tahu untuk kemudian digoreng, harus benar-benar dipastikan hati-hati dan juga aman. Karena kalau misalkan tidak hati-hati, risikonya kita bisa kecipratan minyak panas. Jadi Hey, ada pelanggan nih. Saya akan coba membantu menyiapkan. Tahu-tahu yang sudah digoreng tadi kita ambil dan disimpan di atas piring. Jangan lupa sausnya dan kita sajikan kepada pelanggan. Nah, sebenarnya apa sih keistimewaan tahu Sumedang menurut para pelanggan? kira-kira rasanya gimana tahu Sumedang ini nih? Mantul, Mas. Mantul? Ya, Heeh. banget ini. Apa yang beda dengan yang lainnya? Tahunya lebih krenyes. Oke, jadi rasanya oke ya? Oke, Oke, krenyes siap. banget. Krenyes banget. Selamat menikmati ya, dilanjut. Kang Hafid, pemilik kedai tahu ini merupakan generasi ketiga dari Bapak Haji Ateng. Saat ini ia mengelola 3 lokasi penjualan tahu di kawasan Sumedang ini.
Menurutnya, usaha tahu membutuhkan ketekunan dan konsistensi, terutama menjaga kualitas tahu. Nah, cara untuk kemudian menjaga orisinil, otentik dari tahu yang kemudian sudah mulai berkembang pada tahun 70-an itu gimana caranya, Kang? Ya, itu benar-benar dengan kualitas lah. Kualitas. Supaya terjaga gitu. Dikasihkan itu dari tahu Sumedang itu dari keritingnya, kriuk-kriuknya supaya itu kan lebih gurih kalau itu. Jadi dijaga itunya. Oke. Terus ketahanannya itu dijaga gitu. Pandemi COVID-19 diakui Hafid sempat mempengaruhi bisnisnya. Oleh karenanya, sikap kreatif dan inovatif harus dimiliki setiap pengusaha agar tetap bisa stabil dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, pemirsa, menikmati tahu Sumedang ternyata tidak semudah membuat tahunya. Begitu banyak proses di dalamnya untuk kemudian bisa membuat tahu. Dari sekian banyak proses, tadi yang paling favorit bagi saya adalah ketika membalikan tahu. Karena itu merupakan kunci dari tahu kemudian siap digoreng atau tidak. Kalau salah, bahaya. Bisa tidak jadi digoreng, bisa merugi. Nah, mudah-mudahan informasi tadi bisa melengkapi informasi Anda terkait dengan salah satu makanan khas dari Kabupaten Sumedang, yakni tahu Sumedang. Dan jangan lupa, kalau ke Sumedang menikmati tahu Sumedang, saya mau menikmati dulu dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Sumedang, Jawa Barat. Panas.